Pada malam hari ini kita lanjutkan tema kita tentang akidah. Mohon maaf sebelumnya, memang suara saya agak serak. Seharusnya disuruh berhenti ngomong, tapi gimana? Kerjanya itu cuman ngaji, pengajian, khutbah, sama ngajar. Kalau disuruh puasa ngomong, libur semuanya. Ya. Kita lanjutkan tema kita. Kemarin sudah membahas tentang takfir ya. Sudah atau belum? Lupa. Terakhir apa temanya? Baik, kita ya. Wah, udah lama itu. Sebelumnya lagi. Itu kan intermezzo itu kan kemarin. Kita waktu itu sudah membahas syafaat juga. Sudah membahas syafaat belum? Sudah ya? Syafaat sudah, iman sudah, tinggal terakhir takfir. Takfir itu apa? Mengkafirkan. Bapak Ibu, ketika kita menyatakan bahwa iman itu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan di perbuatan, maka seorang itu bisa keluar dari iman dengan salah satu dari tiga itu. Ketika kita mengklaim masuknya iman dengan keyakinan, dengan ucapan, dan dengan perbuatan, maka kita juga mengatakan bahwa iman itu bisa batal. Dengan apa? Dengan keyakinan yang keliru, yang menyebabkan keluar dari Islam. Dengan amalan yang dapat membatalkan Islam. Dengan ucapan yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ini juga penting, bahwa orang-orang yang menyimpang mengatakan orang itu kafir kalau dia meyakini saja, kalau tidak meyakini tidak kafir. Ini berbahaya. Jelas ya? Perbuatan itu sendiri bisa membatalkan keislaman. Ucapan itu sendiri bisa membatalkan keislaman. Contohnya Pak, meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Meyakini ada selain Allah yang memberi rezeki, memberikan manfaat, madarat dan lain sebagainya. Itu keyakinan yang dapat membatalkan keislaman. Meyakini Allah tidak tahu tentang hal yang akan datang. Apa ada yang meyakini? Ada. Contohnya siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu meyakini bada'ah. Jadi Allah itu menetapkan bahwa meridhoi para sahabatnya enggak? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin, kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik.
radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhum, mereka pun ridha kepada Allah. Ayat surat Al-Fatih, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada orang mukmin ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Kapan itu? Baiatur Ridwan, bukan Aqabah. Baiatur Ridwan. Ada berapa orang yang ikut? 1.400 orang. Jadi kalau kita mau mengurutkan sahabat itu, urutannya sahabat yang paling afdol itu siapa? 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian siapa? Sisa dari 10-nya, dari 6 lagi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini sepupunya Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid sepupunya Umar bin Khattab. Saudaranya Atikah bintu Zaid. Saya pernah cerita sini kan, Atikah bintu Zaid. Lupa. Yang suaminya nikah, syahid, nikah lagi, syahid lagi, nikah lagi, syahid lagi. Oh, ingat-ingat. Kemudian siapa? Setelah itu veteran perang Badar. Kemudian siapa? Yang ikut baiatur Ridwan. Sebagian ulama menambahkan yang dijamin masuk jannah selain yang 10. Seperti Bilal juga ikut perang Badar. Uqasyah ibnu Mihsan juga ikut perang Badar. Jadi dia sudah ikut perang Badar, juga dijamin masuk jannah. Kemudian baiatur Ridwan yang ikut 1.400 orang. Kejadian itu gara-gara siapa? Gara-gara Utsman bin Affan. Beliau itu diutus oleh Nabi untuk ke Quraisy, ke Mekah. Ya. Karena Nabi mau umroh. Sampai dekat Mekah, Utsman, kau berangkat, beritahu bahwa kami nggak mau perang, kami cuma pengen mau umroh, nggak bawa senjata kecuali pedang yang dibawa oleh seorang musafir, bukan bawa pedang dan perlengkapan perang. Baik, Utsman berangkat. Utsman bin Affan ini orang terhormat. Sampai di sana malah diundang makan di sini, dijamu di sini, diundang ke sini, diundang ke sini. Meskipun musuhnya, tapi karena orang terhormat. Ini yang di sini nunggu kabar, kok nggak datang-datang. Ada info mungkin Utsman dibunuh. Nabi SAW marah. Karena Utsman ini radhiyallahu anhu dicintai betul oleh Nabi SAW. Dinikahkan oleh putrinya Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, dinikahkan lagi oleh Ummu Kulthum, meninggal lagi. Kata Nabi SAW, kalau saya punya putri lagi, kau tak akan nikah. Kau akan aku nikahkan lagi sama putri. Ini tidak ada, sudah habis putri Rasulullah SAW. Beritanya kok meninggal. Kemudian para sahabat dikumpulkan berbaiat. Baiat itu apa? Sumpah setia, menuntut bela Utsman bin Affan. Berarti siap apa? Siap perang. Padahal cuman pakai kain apa? Ihram, mau kafan. Mau umroh, mau kafan. Ya. Pakai kain ihram saja. Lah, waktu bersumpah setia, bersumpah, berjanji, lah Utsman bin Affan kan nggak ada. Kata Nabi, ini tangannya Utsman. Sudah begitu, nggak lama Utsman bin Affan muncul. Alhamdulillah, nggak jadi. Ya. Nah, ini bukti Nabi tidak tahu hal yang gaib. Catat ya. Ini bukti Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib.
Jadi ada cerita wali-wali tahu hal yang gaib. Ya. Ada seorang cerita tuh wali. Ada di buku ini, bukan kisah saya ngarang. Dia bilang pembantumu meninggal. Dia safar terus sakit meninggal. Terus katanya walinya itu ngelihat ke atas gini. Enggak, belum meninggal. Kok ngerti? Saya barusan ngelihat di neraka dia ndak ada. Hebat ya. La haula wala quwata illa billah. Segitunya gitu dong. Koyo ngandel. Sing salah berarti sing. Oke. Jadi urutannya setelah itu ya muhajirin wal ansor yang lain itu semua. Kemudian setelahnya lagi yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi urutan yang paling terakhir adalah yang masuk urutan keafdalan sahabat adalah Maslamatul Fathi. Yang masuk Islam pasca Fathu Makkah. Jumlahnya berapa? Lebih 2.000 orang. 2.000 ini baru masuk Islam, habis itu langsung berangkat jihad, baru masuk Islam, langsung berangkat jihad perang Hunain. Perang Hunain. Ada yang mati syahid, ada. Dan Nabi SAW dapat ghanimah yang banyak sekali. Yang masuk Islam itu dibagi ghanimah banyak, ada yang minta banyak. Orang Ansor nggak dikasih, kasih dikit. Plus tersebar isu Nabi SAW setelah Fathu Makkah nggak mau pulang ke Madinah. Akhirnya apa? Kasak kusuk ini kan, orang Madinah ini. Dulu Nabi SAW diusir, disakiti, ditindas. Kami yang menampung, kami perangi itu orang-orang yang dulu ngusir itu. Yang merangi siapa? Orang Nabi, Muhajirin dan orang kami perangi mereka itu. Setelah mereka tunduk dan masuk Islam, mereka yang dikasih ghanimah banyak. Habis itu Nabi mau meninggalkan kita, udah selesai Fathu Makkah, udah pulang. Sampai ada yang dipanggil oleh Nabi SAW. Apa yang dikatakan ashabukum, teman-temanmu ini apa? Ya Rasulullah, ya mereka ini rasan-rasan gitu ya. Namanya manusia, betul nggak? Waqa syai, mungkin itu masuk. Ya. Sedih. Kemudian Nabi SAW bilang, orang-orang Ansor, kalau orang-orang lewat jalan yang landai, orang Ansor lewat jalan bukit yang terjal, saya pilih jalan yang dipilih oleh orang-orang Ansor. Orang-orang lain itu baju luar, jaket, baju luar. Orang Ansor itu baju dalam. Kalian pilih mana? Kalian ridho, kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah SAW, atau kalian pulang ke Madinah bawa harta yang banyak? Apa jawaban mereka? Radina bi Rasulillah, pengen kabeh uangnya. Yang penting Rasulullah pulang. Itu orang-orang Ansor. Beda sama kita. Saya mikir. Nah, orang Syiah ini punya keyakinan namanya Bada'ah. Ini kan saya terangkan ini kenapa gitu. Allah kan ridho sama mereka semua ini kan. Di surat Al-Hadid Allah SWT firman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama orang di antara kalian yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan juga berperang. Mereka itu lebih besar pahalanya daripada orang-orang bukan pahala, derajatnya lebih tinggi, lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang infak
dan perang setelah Fathu Makkah. Tapi apa ayatnya berhenti di situ? Enggak. Allah lanjutkan lagi. Wa kullam wa'adallahul husna, dan masing-masing dijanjikan oleh Allah al-husna. Apa husna? Jannah. Pahala yang baik. Berarti yang sebelum Fathu Makkah sudah masuk Islam lebih tinggi derajatnya. Yang belum setelah Fathu Makkah baru masuk Islam, apakah dia hina? Tidak. Tetap dijanjikan apa? Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Syiah punya keyakinan yang unik. Namanya keyakinan Bada'ah. Ini jarang yang apa? Yang mengulas ya. Mereka itu mengatakan, iya tadinya Allah ridho, tapi ternyata mereka itu setelah diridhoi malah murtad. Justru kamu yang meyakini yang keluar dari Islam. Kenapa? Apa Allah itu tidak tahu kalau mereka bakal murtad? Masa Allah Azza wa Jalla coro Jawa nih kecilek, mungkin enggak? Tahu kecilek? Bahasa Indonesianya apa yang tepat kecilek itu? Bukan ketipu. Kecewa ya, dikit ya. Memang bahasanya kurang pas itu ya. Mungkin enggak Allah begitu? Allah Azza wa Jalla tahu semuanya sebelum terjadi. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi Allah sudah tahu. Nah, keyakinan seperti ini membuat imannya itu apa? Batal. Ini salah satu pembatal keimanan. Kemudian keyakinan hululiyah. Hululiyah itu Allah bersatu dan bersemayam di makhluknya. Ini keyakinannya Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dulu divonis murtad oleh para ulama, terus dihukum mati. Ya. Jasadnya disalib di jembatan kota beberapa hari oleh pemerintah di zaman khilafah Abbasiyah waktu itu. Kenapa? Karena dia meyakini hululiyah, al-ittihadiyah, menyatunya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Jawa itu ada yang ikuti, namanya Syekh Siti Jenar. Dia bahasanya itu di bahasa Jawa kan namanya manunggaling kawula Gusti. Bersatunya manunggal itu kan menyatu. Kawula dan Gusti. Ini keyakinan banyak dari tarekat sufi, hati-hati. Banyak dari pendiri-pendiri tarekat sufi itu meyakini hal seperti ini. Kalau murid-muridnya mungkin nggak pada tahu. Tapi kalau membaca buku-buku sumber-sumber daripada tarekat-tarekat itu, ya, nanti akan mengerti bahwa ujung-ujung dari tarekat itu adalah apa? Keyakinan ittihadiyah atau hululiyah atau wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu mirip-mirip lain lagi. Semua yang ada ini perwujudan dari Allah. Jadi semua yang ada ini perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Siapa yang makhluk, siapa yang khalik? Kata dia sama. Makanya di dalam tafsir mereka, di dalam waktu itu saya membaca salah satu tafsir di surat Toha, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. La ilaha illa ana. Kata-kata la ilaha illa ditafsirkan apa? Tiada yang berhak disembah, tiada yang disembah kecuali aku. Tiada yang disembah kecuali aku. Ini arti yang keliru. Mereka mengatakan semua yang disembah itu adalah Allah. Maka seorang menyembah pohon, menyembah batu, waqa'atil ibadatu lillah. Orang yang nyembah pohon, nyembah batu, ya, kena tetap ibadahnya kepada Allah. Karena semua itu adalah apa? Perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ada yang mengatakan, karena dia ngomongnya di tempat umum, saya boleh sebut namanya di tempat umum ya. Buya siapa namanya? Ar-Razi Hashim. Dia mengatakan orang-orang Kristen yang menyembah Nabi Isa, dalam hal dia meyakini Nabi Isa perwujudan daripada Allah, dia selamat dan dia dihitung menyembah Allah. Saya nggak kaget, karena saya udah ngerti itu aliran Wahdatul. Bahkan tafsiran tadi itu yang saya bilang, mau nyembah apapun, pas nyembah sama Allah, itu disebutkan oleh Ar-Razi Hashim dalam salah satu ceramahnya. Saya nggak kaget, kenapa? Karena ini aliran sufi itu ujung-ujungnya biasanya, apalagi tarekat-tarekat itu meyakini satu wahdatul wujud, kalau enggak ya ittihadiyah dan hululiyah. Yang tadi itu dibawa oleh Sesidi Jenar ke Jawa, terus ceritanya dibunuh sama Sunan Kalijogo, dieksekusi mati. Dulu Wali Songonya radikal, tidak menganut kebebasan berekspresi. Hah? Kalau zaman sekarang kan begitu. Wali Songonya radikal, karena ekstrim juga ya, membunuh. Masa adanya perbedaan kok sampai dibunuh? Berarti tidak toleransi karepmu. Itu keyakinan yang bisa membatalkan keislaman. Banyak juga keyakinan lain. Contohnya apa? Ya banyak lah ya. Ucapan juga bisa membatalkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad qalu kalimatal kufri, surat At-Taubah. Dan mereka telah mengucapkan kalimat kufur. Ingat. Catat ya. Walaqad qalu kalimatal kufri. Minta tolong ambilin mushaf. Tapi jangan yang Indonesia, ayatnya saya enggak apa. Yang atas sendiri itu. Yang hijau. Yang atasnya lagi. Ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Surah At-Taubah ayat ke 74. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Mereka bersumpah dengan Allah, saya enggak ngomong begitu. Padahal apa? Wa laqad qalu kalimatal kufri, dan padahal mereka telah mengucapkan kalimat kufur. Wa kafaru, dan mereka telah kafir ba'da islamihim, setelah Islamnya mereka. Berarti ada ucapan-ucapan bila diucapkan maka imannya batal, kecuali yang dipaksa. Kamu mengucapkan kalimat ini, kalau enggak tak bunuh. Yang memaksa dipandang bisa melaksanakan ancamannya, maka dia boleh milih bertahan atau nurut. Bertahan matinya syahid, nurut enggak apa-apa, tidak tercela, monggo, suruh milih. Nah, orang yang mengucapkan kalimat kufur, maka dia keluar dari Islam. Enggak ditanya, kamu maksudnya apa, niatnya apa, gitu ya. Misalnya orang mencaci maki Allah, dia keluar dari Islam. Enggak usah ditanya, kamu masih yakin sama Allah? Enggak, wis batal Islam, gitu lah. Ya, enggak usah ditanya, hatinya masih beriman sama Allah? Enggak. Itulah kemarin dulu kita membahas keyakinan Murji'ah, bahwa Murji'ah itu mengatakan apa? Iman itu percaya di
hati saja. Jadi orang yang mencaci maki Allah ditanya dulu, hatinya masih beriman enggak? Masih, enggak kafir. Bahaya ini. Mencaci Rasulullah SAW batal imannya. Enggak ditanya, kamu masih beriman sama Nabi enggak? Enggak. Langsung batal imannya. Nek mati ora sah disolatke. Ngapa kafir? Jadi ada ucapan-ucapan yang bisa membatalkan orang dari Islam. Yang ketiga perbuatan. Orang yang sujud di depan salib itu nggak ditanya, kamu masih beriman sama Allah nggak? Ya. Jadi ada hal-hal yang nggak lagi ditanya. Ada yang ditanya, misalnya ada orang pakai salib, haram, nggak boleh. Ini perlu ditanya dulu, kamu pakai ini kenapa? Saya cinta sama salib. Ini bagian dari hidup saya, batal iman. Tapi kalau dia bilang, kamu kenapa pakai salib? Enggak, ini kayaknya keren ya. Tapi ini agama lain, nggak apa-apa, ini keren gitu ya. Saya seneng. Dia nggak batal imannya, tapi dosa besar haram, tasyabuh. Jelas ya? Orang pakai zunar, pakai bajunya khas Yahudi yang ada tengahnya pakai tali itu ya, rapi-rapi Yahudi itu, nggak boleh. Haram, dosa besar. Tapi apakah dia langsung kafir? Tanya dulu, kamu kenapa pakai? Agama Yahudi ini bagi saya luar biasa. Wah, batal iman. Saya Islam, tapi saya itu orang yang gitu ya. Namanya tasyabbuh, ditanya dulu. Tapi ada yang nggak ditanya, sujud. Kecuali dipaksa. Atau nggak ngerti kalau ada salib di situ. Kamu kok sujud salib? Ora kok, ngapur aku sujud karo aku ini salib. Innalillah, aku nggak ngerti. Kafir nggak? Enggak boleh kafir. Jelas ya? Permasalahan berikutnya bahwa takfir ini adalah hukum syar'i, tidak bisa dihilangkan. Salat hukum syar'i, betul nggak? Puasa hukum syar'i. Hukumnya apa? Wajib. Takfir itu adalah hukum syar'i. Tidak bisa dicoret. Kita tidak boleh mengkafirkan lagi. Nggak boleh, itu malah perkataan keliru. Takfir itu hukum. Yang tidak boleh adalah sembarangan mengkafirkan. Dalam perkara agama ada dua hal. Ada perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Hal perkara-perkara dalam agama yang diketahui secara pasti dan tidak butuh dalil. Ada hal-hal dalam beragama yang semua orang tahu. Nggak butuh dalil. Artinya nggak usah tanya dalil, semua orang tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Sholat wajib nggak? Wajib. Dalilnya apa Pak? Waqimus sholat, oke. Sholat subuh wajib nggak? Dalilnya mana? Ngerti nggak jenengan? Sholat subuh 2 rakaat. Dalilnya mana? Ngerti nggak? Sholat zuhur 4 rakaat. Dalilnya mana? Sampean time-nya orang yang nggak sholat sekalipun. Pak, zuhuri pirang rakaat? 4. Sampean mau sholat nggak? Enggak. Lu ngerti lu 4 rakaat enggak sholat? Yo jane ngerti nek wajib Pak, tapi yo sampean dongake biar dapat hidayah. Sampean mau hidayah? Mau. Ayo ke masjid, pegak. Ya gitu. Itu nggak usah ditanya, orang zina haram itu nggak usah dalil.
Orang semua tahu, betul nggak? Zina haram. Tidak perlu pakai dalil. Orang semua sudah tahu. Hal-hal yang semua orang tahu tadi, itu kalau diingkari, dia kafir. Dia keluar dari Islam. Nah, yang kedua, ada hal-hal yang termasuk orang ini banyak yang tidak tahu. Kecuali orang-orang yang belajar. Yang belajar pun belum tentu paham. Yang ini harus hati-hati, nggak boleh sembarangan mengkafirkan. Contohnya, pakai cadar itu wajib apa enggak? Oh, itu lain, itu perkara khilaf. Misalnya tawaf di kuburan, ada yang nggak ngerti hukumnya gitu, nggak boleh. Tapi ada yang melakukan, jangan langsung apa? Dikafirkan. Ada orang yang misalnya memakai gelang, laki-laki pakai gelang, apa hukumnya? Haram, nggak boleh. Tapi apa semua orang tahu? Tahu. Orang laki pakai kalung, boleh nggak? Nggak boleh. Iya, sabar Pak. Mau dimatiin itu masih kira-kira. Kasih ini. Kemudian orang bergandengan tangan yang bukan mahram, enggak banyak yang tahu. Salaman bukan mahram, hukumnya apa? Haram. Terus ada yang bilang enggak apa-apa itu, sama sepupu sendiri kok. Kamu kafir, menghalalkan yang diharamkan Allah. Waduh, enggak boleh. Itu perkara-perkara yang bukan yang apa? Yang jelas tadi, gamblang tadi. Masih banyak yang paham ya? Yang ini harus hati-hati. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan kekufuran jadi kafir. Tahu lagi ya? Tidak mesti, tidak lazim, tidak harus pelaku kekufuran jadi kafir. Itu nggak harus. Makanya persamaan matematika tidak berlaku. Jika A sama dengan B ini maka ini enggak. Itu nggak berlaku. Kenapa? Bisa jadi dia nggak ngerti. Bisa jadi dia ngerti tapi salah pahamnya. Bisa jadi dia dipaksa. Gitu. Tapi bahwa perbuatan itu perbuatan kekufuran itu tidak boleh ditutup, tidak boleh diingkari. Tetap perbuatan itu diklaim sebagai perbuatan kekufuran. Contohnya apa? Misalnya orang ziarah ke kubur orang saleh, berdoa tapi nggak minta sama Allah di situ. Mintanya sama siapa? Mayit. Dia berbuat syirik. Tapi apa langsung kita vonis? Kamu musyrik, keluar dari Islam, halal darahnya. Kamu ini berbuat syirik. Syirik niku nopo? Mboten ngertos. Syirik itu apa dia nggak ngerti. Oh berarti dia jahil, nggak ngerti. Dia kan orang soleh. Kesian dia pengen doanya dikabulkan gitu. Tapi jahil. Maka tidak dikafirkan. Ya. Nah, jelas ya? Tidak semua pelaku kekafiran otomatis jadi kafir. Tidak semua pelaku kemusyrikan otomatis jadi musyrik. Harus dilihat syaratnya terpenuhi apa enggak. Syarat pemfonisannya itu terpenuhi atau enggak?
Yang kedua harus dilihat penghalangnya ada atau tidak. Penghalangnya contohnya apa? Jahil, salah sangka, dipaksa. Itu semua apa? Penghalang kekafiran. Bukan penghalang vonis kafir, penghalang vonis musyrik. Jadi nggak boleh sembarangan mengkafirkan. Mengkafirkan itu hukum syar'i. Orang yang mengatakan tidak boleh mengkafirkan itu malah keliru. Yang benar adalah tidak boleh sembarangan mengkafirkan. Ciri-ciri utama orang Khawarij, ini kelompok baru lagi. Kemarin kan bahas Murji'ah ya. Ini kelompok baru lagi namanya Khawarij. Khawarij ini, kalau tadi Murji'ah itu kan ekstrimnya kiri gitu ya. Ini ekstrimnya apa? Wanan voltasenya itu mentok gitu ya. Jadi kalau 220 itu sudah lebih, sampai 300 volt akhirnya konslet. Kalau yang tadi semua tidak kafir, yang penting hatinya, orang Murji'ah gitu kan. Kalau yang ini kabeh kafir. Tadi kan dosa kita kan bahas ya, melakukan dosa syirik belum tentu musyrik. Kalau mereka enggak, lebih ekstrim lagi. Melakukan dosa besar, bukan syirik loh ya. Dosa besar langsung kafir. Melakukan dosa besar langsung kafir. Zina kafir kamu. Syahadat nih. Enggak mau syahadat, bunuh. Kenapa? Membunuh orang murtad. Katanya Nabi, siapa yang murtad maka bunuh langsung, bunuh. Biasanya Khawarij gandengannya apa? Membunuh. Itu dalam sepanjang sejarah itu begitu. Khawarij biasanya membunuh. Lo membunuh itu juga hukum syar'i gitu ya. Ini nggak boleh sembarangan membunuh. Wah, ayat itu waqtuluhum itu bunuh mereka, perang mereka. Itu hukum syar'i, tapi yang nggak boleh apa? Sembarangan. Nah, Khawarij ini pernah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tahu ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in berperang gitu ya. Kemudian mereka ingin damai, bertahkim. Bertahkim itu apa? Menunjuk perwakilan dalam menentukan keputusan. Jadi pihaknya Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr ibn al-As. Kemudian mereka ini berunding. Kalau yang berunding Ali dengan Muawiyah langsung, biasanya nanti apa? Panas gitu ya. Ini yang berunding orang lain. Keputusan mereka disepakati, dilaksanakan oleh dua pihak. Dilaksanakan oleh dua pihak. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau membaca cerita tentang hal seperti ini, itu di buku-buku itu disebarkan lebih banyak yang ada bumbu-bumbunya. Karena memang riwayat ini banyak ditambah-tambahkan. Bahkan dalam buku sejarah lama pun, sejarah kuno, itu riwayat-riwayatnya itu ditambahi oleh riwayat-riwayat palsu. Jadi seakan-akan kisahnya didramatisir. Tergantung, yang dramatisir pro Muawiyah nanti Ali dipojokkan. Yang dramatisir pro Ali nanti yang dipojokkan siapa? Hati-hati baca sejarah. Pokoknya saya bukan mau membuka kisah ini, tapi ingin mengambil pelajaran dari kisah tahkimnya ini yang kaitannya sama orang Khawarij itu tadi. Nah, mereka itu ketika Ali dan Muawiyah bertahkim, menyerahkan keputusannya masing-masing kepada yang ditunjuk, orang Khawarij ini marah. Kok berhukum dengan hukumnya manusia? Kok berhukum dengan hukumnya manusia? Kafir berarti. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan bukan hukumnya Allah, mereka itu orang kafir. Maka Ali bin Abi Thalib
kafir. Muawiyah bin Abi Sufyan kafir. Abu Musa al-Asy'ari kafir. Amr bin As kafir. Wong kabeh kafir. Saya enggak kafir kelompoknya mereka ini. Saya lupa jumlahnya 8.000 atau 4.000 orang, saya lupa. Mereka ini memecah itu ya. Buat kelompok sendiri. Jadi ada 3 kelompok, 4 kelompok. Kelompoknya Ali, kelompoknya Muawiyah, kelompok yang tidak ikut keduanya. Wes aku nggak ikut-ikut. Ya. Ini perang, yang ini muslim, ini muslim. Ini yang ijtihad, mereka ijtihad. Ada yang berijtihad ikut dengan Ali bin Abi Thalib. Banyak sahabat, Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat banyak itu ya. Ada yang ijtihad ikut Muawiyah, yang benar ini Muawiyah ikut. Ada yang berijtihad, aku bingung. Iki wong Islam, iki wong Islam. Takbir, takbir. Perang itu Pak, waktunya sholat. Bener. Lah ini sahabat kok. Antum mengiranya ini perang. Adanya fit. Ada yang tidak mau perang. Lah yang kelompok 4 Khawarij ini. Khawarij ini dia masuk singgah di sebuah kota, menguasai kota. Itu orang dites Pak. Kamu pro siapa? Ali. Kafir, bunuh langsung. Jas. Pro Ali kafir. Ada yang tanya, kamu pro siapa? Aku pro Muawiyah. Kafir juga, bunuh juga. Berarti jangan pro Ali, jangan pro. Kamu pro siapa? Aku enggak pro keduanya. Kafir juga, bunuh. Kenapa? Karena tidak mau mengkafirkan orang kafir. Kafir juga. Nah, kan kaidahnya gitu. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Mereka banyak membunuh orang. Sampai bayi itu orang hamil mau dibunuh. Kamu pro Mu'awiyah? Iya, pro Ali. Tangkap mau dibunuh. Dia bilang aku hamil. Ittaqillah, aku hamil. Tambah dibunuh. Dibunuh, kemudian janinnya itu diambil terus dibunuh juga. Kenapa? Wala yalidu illa fajiron kafar. Surat Nuh itu ya. Orang kafir itu enggak akan melahirkan kecuali fajir kafir juga. Jadi bayi sik lahir kafir, bunuh. Maka Ali bin Abi Thalib mendengar berita itu mengutus Abdullah bin Abbas. Saya lupa jumlah pasukan mereka itu 8.000 atau 4.000. Seingat saya 8.000. Abdullah bin Abbas datang diskusi sama mereka. Ini maksudnya apa ini kamu buat begini? Hukum itu miliknya Allah. Kenapa dia berhukum dengan hukumnya Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari? Ini bukan berhukum seperti itu, kata Abdullah bin Abbas. Di dalam surat An-Nisa Allah membolehkan kalau suami istri ribut, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pihak suami mengutus satu orang, pihak istri mengutus satu. Hasil perundingan yang disepakati keduanya. Mana yang lebih utama? Mempertahankan keluarga supaya tidak pecah atau mempertahankan darah ribuan orang supaya tidak perang? Iya ya. 4.000 orang tobat. 4.000 orangnya lagi sisanya Ibnu Abbas kafir. Ya sudah, akhirnya karena memang mereka mengangkat senjata diperangi, dihabisi oleh Ali bin Abi. Karena Nabi sudah bersabda, hadis panjang ya tentang mereka ini Nabi sudah bersabda, lain adraktuhum, kata Nabi, kalau aku ketemu sama mereka, la aqtulannahum qatla'at, aku akan basmi mereka sebagaimana dibasminya kaum 'Ad. Aku bantai mereka seperti dibantainya kaum. Mereka disebut al-khawarij, kilabu ahlin nar, anjingnya penghuni neraka itu mereka itu. Karena mudah mengkafirkan. Kata Nabi, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Jadi mereka itu masuk ke agama gini seperti apa? Masuknya anak panah terus apa? Keluar lagi. Nah, di Indonesia ini berkembang namanya manhaj kesetrum. Manhaj kesetrum, aliran kesetrum. Nanti dia ngetes orang suka. Menurutmu Pak Jokowi itu kafir nggak? Waduh, saya nggak berani. Kamu nggak berani mengkafirkan orang kafir, kamu kafir juga. Nanti dia ketemu orang lagi.
Eh, menurutmu si A itu kafir nggak? Loh, lah ngapa? Si A itu tidak mau mengkafirkan Pak Jokowi. Wah, ya aku rawani. Oh, kamu kafir juga. Kenapa? Kamu nggak mau mengkafirkan si A. Yang si A tidak mau mengkafirkan itu. Nanti ketemu si C. Tanyain, Mas, menurutmu Mas B ini kafir nggak? Lah ngapa? Mas B ini tidak mau mengkafirkan si A. Lah ngapa kok si A kafir sisan? Si A itu nggak mau kafir. Wah, aku rawani. Oh, gue kafir juga. Kesetrum. Begitu seterusnya. Ya. Pokoknya gak melu aku kesetrum. Tek, nggak mau ngafirkan ini kesetrum, nggak mau ngafirkan ini kesetrum. Nanti sampai F, kamu nggak kafirkan si E, kenapa? E nggak mau kafirkan D, lo kenapa? D nggak mau kafirkan B. Dan itu di Solo berkembang sampai sekarang. Yang dikafirkan itu siapa? Oh, pemerintah. Allah yarham Ustaz Mu'in. Mereka bilang kalau punya senjata itu sing tak pateni dhewe Ustaz Mu'in. Lah Ustaz Mu'in salahnya apa? Rahimahullah. Beliau orang alim tawadhu karena dia tidak mau mengkafirkan ini. Dan nanti dites Faiz juga kenapa nggak mau mengkafirkan Ustaz Mu'in? Lu saya mau mengkafirkan Ustaz Mu'in. Makanya harus hati-hati. Ya. Membendungnya bagaimana? Dengan ilmu syar'i, bukan dengan kesesatan juga. Tidak boleh mengkafirkan. Ini keliru juga. Yang tidak boleh apa? Sembarangan mengkafirkan. Kenapa? Terakhir, ya, saya tutup dengan ini. Mengkafirkan itu ada konsekuensinya. Dan ini sebuah vonis, dan vonis itu diadakan mahkamah dulu. Untuk hal-hal yang ribet-ribet begitu harus ada vonisnya, ada saksinya. Diputuskan, diadili dulu. Kalau enggak nanti orang bunuh orang sembarangan. Kenapa? Dia kafir. Mana buktinya? Dia ngomong depan saya kalimat kufur, langsung tak bunuh. Terus gimana? Fitnah akan tersebar, betul nggak? Nggak boleh sembarangan. Karena konsekuensinya berat. Satu, orang yang murtad keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya. Pasangannya terpisah. Yang murtad, pasangannya apa? Enggak, iya terputus hubungannya. Terputus hubungan, terfasakh nikahnya. Tidak saling mewarisi, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Ini bahaya, nggak boleh saling mengkafirkan. Sembarangan mengkafirkan nggak boleh. Hati-hati. Makanya di Indonesia ini bermudah-mudah dengan orang murtad ini juga nggak boleh. Ada orang murtad, kita nggak boleh bermudah-mudah dengan dia. Kalau dia Islam kemudian murtad, kita harus kembalikan dia kepada Islam. Kalau karena dia mungkin lapar dikasih sama orang Nasara, orang Yahudi, terus akhirnya masuk Yahudi, nah ini harus segera diselamatkan. Tapi kalau yang murtad gara-gara berpaling dari Islam, gara-gara nggak mau lagi sama Islam, itu kita nggak boleh bermudah-mudah. Mereka bukan orang Nasrani, mereka orang murtad, beda loh ya. Sembelihan orang Nasrani boleh dimakan, tapi sembelihan orang murtad nggak boleh dimakan. Ya. Maka kemarin saya ditanya, Ustadz, saya ini mau nikah, mau menghadiri nikahannya tetangga saya. Saya jadi panitia, sudah dikasih seragam, sudah dijahitkan seragamnya. Lah tetangga saya itu murtad. Jadi mau nikah, pasangannya itu bukan Islam, terus anaknya murtad. Loh, anaknya murtad itu saya dirabeke, saya disewake gedung ya. Oh, lah dalah gitu ya. Anaknya pindah agama itu masih apa? Dinikahkan, dinterke. Perwaliannya sudah hilang. Tidak sah seorang ayah menikahkan anaknya yang beda agama. Lawang anaknya murtad kok isih dinengke, isih dindro, ayo nduk dikawinke. Kalau anaknya murtad itu jelek, Pak. Ngeri sekali murtad itu, Pak. Mati belum tobat, naudzubillah min dzalik. Siksaannya lebih keras mungkin daripada orang-orang kafir asli. Pernah iman terus kafir. Itu bahaya, Pak, orang murtad, Pak.
Nah, di masyarakat kita itu masih biasa. Anaknya sama pacarnya jadi Kristen pergi ke gereja. Pulang udah kue, lah wis tak kandhani anaknya malah maunya begitu gitu ya. Terus ya sudah akhirnya dinikahkan. Saya bilang, ibu nggak usah datang. Lah seragamnya balik ke. Lah wis baju tak jahit ke bayaran. Sampeyan kan dudu wong kere to, bukan bayaran. Nah Pak Prasudi aku anakmu murtad. Sampeyan yo bingung ngopo bocah murtad kok di rame-rame ke perkawinannya. Ya. Itu juga harus kita pahami. Menghadapi orang murtad itu bahaya. Murtad itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai wala tamutunna illa wa antum. Itu maksudnya, Pak. Jangan sampai di akhir hayat kita keluar dari Islam, naudzubillah pindah agama. Ya. Tapi juga di satu sisi tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan. Fulan murtad, kenapa dia begini? Gak boleh. Orang yang terbukti keislamannya tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan hal yang yakin benar-benar bahwa dia keluar dari Islam. Cukup nggih? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.